Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Julianto dari Universitas Jember akan presentasikan penelitian kami yang berjudul modelisasi bot stand portable menggunakan hasil deformasi benda geometri dengan kurva Bezier dan kurva Hermit. Penelitian ini dilatar belakangi saat ini banyak pelaku usaha pedagang kaki lima menggunakan gerobak atau alat bantu berjualan barang dan jasa untuk mempermudah berpindah lokasi. Kemudian bot stand di sini berfungsi untuk menjajakan barang yang diperjualbelikan, beberapa juga digunakan sebagai sarana informasi pemasaran menjual jasa. Kemudian bot portable ini kalau kita artikan itu merupakan sebuah meja gitu ya, yang bisa digunakan dengan serbaguna dalam bermacam-macam bentuk aktivitas perdagangan. Kemudian nanti dari bot stand pada gambar ini ada dua jenis. Maka dari bot stand ini kita ingin menawarkan sebuah metode untuk konstruksi, yaitu teknik deformasi. Teknik ini merupakan ilmu geometri dengan merubah tampilan dan ukuran maupun dari suatu objek sehingga menciptakan bentuk objek yang lebih bagus ya. Kemudian nanti komponen bot stand ini dibangun dengan menggunakan teknik pemotongan, interpolasi, juga dilatasi gitu ya. Dan juga menggunakan kurva Bezier derajat 2 sampai 9, juga kurva Hermit berderajat 2, 3, dan 4 ya. Kemudian untuk benda dasarnya, ini kita menggunakan prisma segi 4, tabung, dan bola. Hingga tujuan penelitian ini yang pertama, memperoleh prosedur untuk membangun bot stand portable menggunakan metode deformasi dengan kurva Bezier, kurva Hermit untuk mendapatkan model yang bervariasi. Dan tujuan yang kedua, kita akan mendapatkan visualisasinya dari bot stand portable dengan menggunakan software Maple. Dan untuk metode penelitiannya, ini yang pertama menentukan data ya, data dari benda-benda dasar geometri yang digunakan untuk membangun bot stand. Yang pertama itu ada prisma segi 4 itu ya. Kemudian untuk prisma ini akan digunakan di bagian badan. Kemudian bangun yang kedua itu ada tabung. Tabung ini nanti kita gunakan untuk bagian atas, bagian penyangga, juga bagian roda gitu. Untuk ukurannya ini bisa dilihat di layar. Kemudian bangun yang ketiga itu ada bola. Itu digunakan di bagian roda dengan jari-jari 4 cm. Kemudian kurva Beziernya derajat 2 sampai 9. Kurva Hermitnya berderajat 2, 3, dan 4. Ya. Kemudian tahapan yang kedua, kita memodelisasi komponen-komponen bot stand-nya yang terdiri dari bagian atas, bagian penyangga, bagian badan, dan bagian roda gitu ya. Sehingga ada 4 komponen. Itu semuanya menggunakan metode deformasi. Untuk tekniknya itu ada 4 ini ya, pemotongan, memutar kurva, dilatasi, dan interpolasi.
Kemudian tahapan yang ketiga, ini tahapan penggabungan, ya. Penggabungan komponen Botstein yang dihasilkan pada tahapan kedua tadi dengan menggunakan sumbu vertikal, ya. Kemudian yang terakhir kita menyusun program Maple ya untuk validasinya. Ini untuk langkah-langkahnya dari benda dasarnya. Ini ada prisma, prismanya nanti dideformasi dengan kurva Bezier dan translasi. Nanti akan digunakan di komponen bagian badan itu ya. Nah, seterusnya bisa dilihat di gambar. Nah, berikutnya hasil yang telah kami peroleh. Yang pertama kita membangun bagian atas itu. Karena tadi ada dua model yang akan kita bangun, maka di sini kita uraikan satu persatu ya. Jadi bagian atas untuk model yang pertama kita menggunakan kurva Bezier kuadratik gitu ya, dengan persamaan seperti ini. Jadi kurva Bezier itu merupakan persamaan polinomial gitu. Ini persamaan polinomial derajat 2. Kemudian P-nya ini adalah titik kontrol dari kurva Beziernya. Kemudian nanti antar dua kurva itu akan diinterpolasi linier dengan persamaan V kalikan B1U ditambah 1 min V kalikan B2U itu ya. Dan hasilnya bisa dilihat di gambar. Ini gambar yang pertama. Ini prisma gitu ya. Prisma segi 4 tadi untuk bagian atasnya, sisi atas itu kita buat lengkung keluar dengan Bezier kuadratik gitu ya. Kemudian diinterpolasi pasangan-pasangan sisi yang ada di prisma. Kemudian ini ditranslasi gitu ya. Diduplikasi kemudian ditranslasi sehingga nanti diperoleh gambar satu. Kemudian untuk yang gambar dua ini sama prisma segi 4 untuk bagian sisi atas itu digunakan kurva Bezier kuadratik yang cekung ke dalam ini ya. Kemudian diinterpolasi, kemudian diduplikasi sebanyak 4, kemudian ditranslasi. Dan yang ketiga ini prisma segi 4 yang bagian sampingnya itu sama seperti gambar 2 itu ya. Cekung dengan Bezier derajat 2. Ini yang keempat ini sama Bezier derajat 2 cekung keluar. Dan bagian atas untuk model 2 ini kita memanfaatkan persamaan dilatasi. Nah, di sini dilatasinya biasanya itu kan menggunakan faktor yang sama, tapi di sini kita menggunakan skala yang berbeda-beda. Jadi di sumbu X itu menggunakan 7/9, di sumbu Y untuk faktor dilatasinya sebesar 1/2, kemudian di sumbu Z itu faktor dilatasinya sebesar 1 gitu ya. Sehingga diperoleh yang gambar 1. Untuk gambar 2 ini faktor dilatasi di sumbu Y itu sama dengan 0. Jadi yang ini kalau K2-nya sama dengan 0, diperoleh gambar 2. Kemudian yang gambar 3 ini tabung yang dipotong ini ya. Tabung dipotong. Kemudian ini alasnya ini merupakan
deformasi dari prisma segi 4 menggunakan kurva Bezier. Berikutnya komponen yang kedua, komponen penyangga. Untuk model 1 ini menggunakan kurva Hermit kuadratik. Ini contoh A. Kemudian yang B itu kurva Hermit kubik. Yang C kurva Hermit kuartik gitu ya. Persamaannya ini sudah kita tampilkan. Nanti jadinya seperti ini. Ini yang tengah ini tabungnya gitu ya. Ini tabung, ini tadi yang dihasilkan dari kurva Hermit itu. Untuk yang model kedua, ini hampir sama, cuma di sini tidak diberi tabung ya. Jadi langsung apa ini? Dua kurva Hermit ya. Ini dua kurva Bezier ya, maaf ini ya. Jadi kurva Beziernya derajat 7, 8, dan 9 itu dikombinasikan. Cuma yang kita tampilkan ini hanya tiga contoh itu ya. 7, 8, 8, 9, kemudian 9, 9 ini. Dan untuk bagian badan ini menggunakan deformasi prisma segi 4 dengan kurva Bezier. Ini derajat 2, derajat 3, dan derajat 4. Dan bagian badan model kedua ini menggunakan kurva Bezier ya. Ditumpuk menjadi dua ini. Dan untuk komponen bagian roda, ini kita membangunnya menggunakan bola gitu, bola yang dipotong bidang secara vertikal itu di dua sisinya. Kemudian ini diduplikasi. Kemudian roda dengan roda dihubungkan dengan tabung gitu ya. Nah, roda dengan badan ini dihubungkan dengan bidang datar dan tabung ini. Dan ini jadi kita duplikasi, kemudian ditahlasi, sehingga menjadi gambar yang sebelah kanan. Kemudian di tahapan terakhir, ini adalah penggabungan ya. Jadi dari bagian atas, ini bagian penyangga, ini bagian badan ya, dan bagian roda. Ini untuk model 1 ya. Ada 4 yang kami tunjukkan. Kemudian untuk model kedua, ini ada 3 contoh yang kami tunjukkan ya. Ya, kesimpulannya dari penelitian ini, yang terpenting ini yang terakhir, untuk model 1 itu kita dapatkan 36 variasi, kemudian untuk model 2 kita peroleh sebanyak 243 variasi gitu ya. Dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada kelompok riset geometri, fraktal, dan matematika analisis program studi matematika FMIPA Universitas Jember atas dukungannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.